Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita lanjutkan tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sampai dengan rukun iman yang ketiga. Sekarang materi selanjutnya kita lanjutkan, yaitu rukun iman yang keempat sampai rukun iman yang keenam. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa ya, berdoa dulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, sekarang siapkan buku tugas kalian. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul. Siswa dapat menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Siswa dapat menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas ya materi rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul mempercayai kebenaran bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Nabi merupakan seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Ayo anak-anak, siapa yang tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita yakini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Betul, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita yakini yaitu berjumlah 25. Nah anak-anak, sekarang kita baca sama-sama ya nama-nama 25 nabi dan rasul, yaitu dengan diawali yang pertama yaitu Nabi Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Su'aib, 14 Musa, 15 Harun, 16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Muhammad. Nah, sekarang kalian semua sudah mengetahui ya nama-nama 25 nabi dan rasul, yaitu nabi yang pertama adalah Nabi Adam dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kita semuanya wajib mengimani nama-nama 25 nabi dan rasul. Jangan lupa ya, nama-nama nabi tadi dihafalkan di rumah secara bertahap ya. Nah anak-anak, di antara nabi dan rasul tersebut ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Tahukah anak-anak apa itu ulul azmi? Ulul azmi yaitu suatu gelar yang diberikan kepada rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan wahyu. Nah anak-anak, ini kelima nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu 1 Nabi Nuh alaihi salam, 2 Nabi Ibrahim alaihi salam,
3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai ke rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Tahukah anak-anak apa itu hari kiamat? Hari kiamat ialah hancurnya semua alam semesta. Saat hari kiamat tiba, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap hidup dengan ditandai tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu ada dua jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Mari kita ulas yang kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Kiamat ini sering terjadi pada kehidupan umat manusia, misalnya dengan terjadinya gunung meletus. Sekarang yang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hancurnya seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak sudah mau tahu ya apa itu peristiwa hari kiamat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Qadar telah ada sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Qadar merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar berlaku bagi semua makhluk hidup. Sekarang, siapa yang tahu takdir Allah itu ada berapa? Takdir Allah itu ada dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang dapat dirubah asalkan manusia itu mau berusaha. Misalnya, kamu ingin jadi dokter, maka dari itu harus belajar sungguh-sungguh. Sekarang yang takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang kematian dan jodoh. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian seseorang dan tidak dapat merubahnya. Bahkan sebelum dilahirkan di dunia ini, manusia harus wajib berusaha. Manusia harus wajib percaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segalanya. Apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima dengan ikhlas dan sabar. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, materi pelajaran akidah akhlak hari ini telah selesai. Semoga kalian dalam belajar tadi membuat ilmu kalian semakin bermanfaat dan barokah, menjadikan kalian semua pandai semuanya. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di rumah ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi.